Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline pagi hari ini. Kodim 0905 Balikpapan adakan rapid test pada warga lingkungan 3 pasar tradisional Balikpapan. Warga berkerumun pada di lokasi pembagian bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Kita awali Kaltim Headline pagi hari ini. Kalimantan Timur menyisihkan anggaran sebesar 500 miliar rupiah untuk menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun hanya 500 miliar dari APBD Kaltim tahun 2020, tapi pandemi memberi dampak luar biasa karena mampu menekan pendapatan hingga 3 triliun bahkan lebih. Simak informasinya. Anggaran pendapatan dan belanja pembangunan daerah Kalimantan Timur tahun 2020 awalnya disahkan sebesar 11,75 triliun rupiah. Nominal itu cukup optimis karena mengalami kenaikan sekitar 1 triliun dari APBD tahun sebelumnya. Ditambah lagi karena Kalimantan Timur ditetapkan menjadi ibu kota negara, sehingga perlu alokasi anggaran persiapan untuk kabupaten dan kota penyangga di sekitarnya. Tapi badai pandemi COVID-19 terjadi, sebuah bencana kemanusiaan yang membuat negara dalam keadaan darurat. Tidak tanggung-tanggung, APBD Kaltim tergerus sampai 3 triliun, bahkan mungkin lebih. Pejabat Sekda Provinsi Kaltim Muhammad Sabani mengatakan, kini Pemprov sedang berbenah-benah memberesi APBD yang mengalami bongkar pasang anggaran pada bulan April 2020 lalu. Pemprov sudah selesai memasukkan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar 500 miliar dan menghitung kontraksi karena sektor pendapatan diasumsikan terpotong hingga 3 triliun. Kisaran APBD Kaltim yang semula 11,75 triliun diperkirakan tinggal 8 sampai 9 triliun. Ya, sebenarnya kita itu dalam pengelolaan anggaran mengacu pada anggaran berimbang, ya. Jadi berapa besar pendapatan itulah yang akan dibelanjakan sehingga dia tidak ada defisit. Tapi kalau dia lebih besar pendapatan, belanja daripada pendapatan itu bisa terjadi defisit. Nah, kita tidak pakai itu karena kita tidak mencari utang-utangan untuk menutup defisit, ya. Nah, hanya memang ada penurunan dari hasil penyesuaian tadi, kita berkurang untuk sementara ini sekitar turun 3 triliun lebih, ya. Nanti dalam APBD perubahan kita akan lihat lagi apakah bisa bertambah atau tetap atau berkurang lagi. Tentu ini masih ada waktu untuk mengevaluasi kondisi yang ada sekarang, ya. Jadi tidak memakai pada anggaran defisit, ya. Jadi tidak ada defisit yang kita pakai, ya. Hanya ada penurunan pendapatan sehingga belanja juga harus diturunkan, nilainya diseimbangkan. Jadi anggaran berimbang. Oke. Sistem anggaran berimbang membuat Pemprov perlu bekerja keras memaksimalkan anggaran yang tersisa. Tantangan di depan mata adalah jatuhnya ekonomi masyarakat, sehingga langkah recovery atau pemulihan menjadi prioritas. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur yang sempat membaik pada tahun 2019 mencapai kisaran 4,77%, pada kuartal pertama tahun 2020 sudah menunjukkan penurunan yang tajam. Tapi dari triwulan pertama kita lihat itu nampaknya ada pelambatan, ya. Kita baru tumbuh sekitar 1,3, ya, di kisaran itulah, ya, antara 1,3 ke bawah dan ke atas, ya. Kalau melihat kondisi seperti ini, bisa jadi di akhir tahun pertumbuhan ekonomi Kaltim tidak mencapai sebagaimana tahun 2019, bisa jadi. Tapi kita lihat, mudah-mudahan dia bisa masih di kisaran 3-4%. Kalau sepanjang pandemi ini bisa selesai, reda, dan semuanya menjadi normal, nantinya insya Allah pertumbuhan ekonomi juga akan membaik, ya. Sekda Prof berharap pandemi COVID-19 lebih cepat berakhir agar guncangan sektor ekonomi tidak terlalu lama dialami masyarakat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan dari Samarinda.
Berita selanjutnya, situasi menjelang Hari Raya Idul Fitri membuat kawasan mal dan pasar kian ramai oleh masyarakat. Konsentrasi jumlah warga berkumpul dalam situasi pandemi COVID-19 dianggap rawan penyebaran. Apalagi saat ini, jumlah pasien positif masih terus bertambah. Di Kaltim, total warga terpapar virus corona telah mencapai 258 orang. Simak informasinya. Tidak ada pelonggaran atau protokol kesehatan, tapi masyarakat di perkotaan mulai mengabaikan imbauan jaga jarak dan larangan berkumpul. Buktinya, kawasan mal dan pasar di kota Samarinda mulai padat pengunjung, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim menyebut adanya perubahan-perubahan pola kehidupan yang sedang terjadi di masyarakat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak menyebut, fenomena itu sebagai new normal atau situasi normal yang baru berbeda dengan kondisi normal sebelum adanya COVID-19. Karena itu kami juga sudah menghimbau dan juga sudah meminta kepada seluruh kabupaten kota untuk juga segera melaksanakan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan ke depan, yaitu dengan sedikit memberikan kelonggaran beberapa hal kaitannya dengan menghadapi new normal atau kondisi kehidupan normal yang baru sehubungan dengan pandemi COVID ini. Artinya kita juga dalam menghadapi pandemi ini, tapi diharapkan kita juga sudah mulai melakukan aktivitas secara normal terbatas, dan ini juga tentunya diikuti dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita laksanakan selama ini untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Karena virus corona, menurut pendapat para ahli, tidak akan hilang sama sekali, kecuali sudah ada vaksin penangkalnya. Virus itu masih akan terus menyebar di tengah kehidupan warga, sehingga tinggal bagaimana kita menjaganya agar tidak sampai menular ke tubuh kita. Andi M. Ishak menyebutkan, kondisi new normal adalah situasi di mana masyarakat sudah boleh beraktivitas kembali, namun tetap dengan menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Tetap memakai masker dan sering mencuci tangan, serta menghindari kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster penyebaran virus corona. Proses penularan ini masih saja ada dan potensinya juga masih ada. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menekannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menekan ini? Mau tidak mau memang kita harus tetap menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan, yaitu senantiasa untuk menjaga jarak antar sesama, karena penularan bisa terjadi karena adanya kontak erat dari individu ataupun dari masyarakat itu sendiri terhadap pada orang-orang yang mungkin saja sudah terpapar atau sudah terinfeksi, yang tanpa sengaja, tanpa disadari mungkin membawa virus itu yang ada dalam tubuhnya. Di kota-kota Kalimantan Timur sendiri, suasana keramaian terjadi di mana-mana. Bahkan rapat-rapat tatap muka sudah mulai berlangsung di DPRD Kaltim. Walaupun dilaksanakan dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak peserta rapat. Update penanganan COVID-19 di Kaltim per hari Selasa 19 Mei 2020, total jumlah pasien positif yang diperiksa swab laboratorium sebanyak 258 orang, dengan diantaranya 81 sembuh dan 3 meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien yang dirawat ada 174 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Komando Distrik Militer 0905 Balikpapan melakukan rapid test terhadap 250 warga yang berada di lingkungan pasar tradisional di kota Balikpapan. Rapid test ini dilakukan untuk membantu warga yang kesulitan melakukan rapid test mandiri. Simak informasinya.
Komandan Distrik Militer 0905 Balikpapan, Kolonel ARM I Gusti Agung Putus Jarnawa meninjau langsung pelaksanaan rapid test di Aula Kelurahan Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota yang dilaksanakan oleh Kodim 0905 Balikpapan. Sedikitnya terdapat 250 warga yang dilakukan rapid test dari 3 pasar tradisional pada Rabu pagi. Mereka adalah para pedagang, pekerja harian, serta pekerja jalanan. Selain itu juga target rapid test ini dikhususkan bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Pagi ini melaksanakan kegiatan rapid test kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Rapid test ini merupakan bantuan dari Dharma Pertiwi Pusat dari Ibu Panglima TNI yang disalurkan kepada Dharma Pertiwi daerah, khususnya yang berada di wilayah Kodam Mula Warman ini, Dharma Pertiwi daerah F. Pagi ini melaksanakan kegiatan rapid test kepada masyarakat serentak di 3 titik, yaitu di Pasar Kelandasan, Pasar Muara Rapak, dan Pasar Pandansari. Adapun jumlah rapid test yang disiapkan itu sebanyak 250 alat rapid test. Lebih lanjut, Dandim mengatakan hasil rapid test ini akan segera diketahui paling lama Rabu petang. Dan jika ditemukan ada warga yang reaktif, maka petugas medis akan langsung menyerahkannya ke Dinas Kesehatan Kota. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Masih seputar Kota Balikpapan, lokasi pembagian bantuan sosial tunai atau BST Kementerian Sosial di Kota Balikpapan pada hari Rabu 20 Mei 2020 dipadati oleh warga. Protokol pencegahan COVID-19 dalam proses penyaluran bantuan tampak diabaikan. Simak informasinya. Seperti inilah suasana kantor pos cabang Kelandasan, Balikpapan Kota pada Rabu 20 Mei 2020 pagi. Kantor pos cabang Kelandasan merupakan satu dari 4 lokasi penyaluran bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial. Warga yang memadati kantor pos sebagian besar merupakan penerima BST. Sebelum loket dibuka, sejumlah warga telah datang untuk memadati kantor pos. Kasdi, salah satu penerima BST, mengatakan bantuan yang diberikan cukup membantu di tengah pandemi COVID-19. Hanya saja antrian cukup panjang. Alhamdulillah bisa bantu ekonomi. Sendirian aja tadi Pak ya? Iya, istri karena sakit. Istri sakit Pak ya di rumah ya? Pak, nanti rencananya buat apa Pak bantuannya? Ya mau beli sembako lah. Karena saya juga tidak bisa kerja lagi kan. Istri saya sakit, bulan itu sudah sekitar 10 tahun. Sebelumnya kerja apa Pak? Saya kuliah bangunan. Nah, berarti karena COVID ini ya, ada ya Pak? Iya, enggak kerja lagi ya. Biasa penghasilan berapa per bulan Pak? Ya, enggak tentu sih Mas. Kan sehari kadang-kadang 100, kadang-kadang masih 120, enggak bisa dipastikan. Oh, cukup terbantu Pak ya bantuannya? Iya, misalnya lah, cukup aja lah, cukup-cukupan. Sementara itu, Upi mendampingi neneknya yang bernama Painem berusia 81 tahun untuk menerima bantuan sosial. Upi rela mendampingi dan mengantarkan sang nenek lantaran pengambilan bantuan tak bisa diwakilkan. Ambil sendiri? Iya, suruh ngambil, jadi diantar tadi sama adik. Karena mau difoto Mas. Iya Bu. Kira-kira dengan kayak gini agak ribet nggak sih Bu? Dengkulnya yang katanya. Agak cukup sulit Bu ya untuk ini. Ngantri, tadi ngantri juga Bu? Ngantri, saya ngantri habis saya ke situ. Tanyain mana mamanya di rumah. Harus sama ibunya? Iya. Jadi pulang lagi jemput ibunya? Iya. Usia berapa sih Bu ibunya? 81. Bantuan sosial tunai atau BST disalurkan kepada 3.400 keluarga di Balikpapan yang terdata dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera atau DTKS Kementerian Sosial. Tiap keluarga mendapat bantuan tunai berjumlah Rp600.000. Untuk kantor pos cabang Kelandasan menyalurkan 1.334 penerima BST. Selain itu, penyaluran juga dilakukan melalui kantor pos Karangjoang, kantor pos Karyangau, dan kantor kecamatan Balikpapan Utara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Situasi pandemi COVID-19 yang diwarnai pemotongan anggaran berbagai kegiatan dipastikan tidak menimpa anggaran untuk beasiswa Kaltim Tuntas yang digelar Pemprov Kaltim. Pendaftaran beasiswa sudah dibuka sejak 15 Mei hingga 28 Juni 2020. Dan bagi pelajar, mahasiswa S1 hingga S3 silakan mendaftar online melalui situs www.kaltimtuntas.id. Di tengah kontraksi anggaran pendapatan dan belanja APBD Kaltim tahun 2020 yang diperkirakan jatuh sampai 3 triliun rupiah, Ketua Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas, Iman Hidayat, memastikan tidak ada pemotongan alokasi anggaran untuk beasiswa Kaltim Tuntas yang telah di-launching untuk tahun 2020. Ia meminta pada para pelajar, baik itu mahasiswa S1 sampai S3 yang berminat untuk mendapatkan beasiswa untuk segera mendaftar. Pendaftaran penerima beasiswa dilakukan secara online melalui website kaltimtuntas.id. Masa pendaftaran sejak 15 Mei hingga 28 Juni 2020. Yang pertama disampaikan bahwa beasiswa itu tidak ada kaitannya dengan COVID. Bahwa itu memang merupakan program prioritas dari Bapak Gubernur, terutama yang berkaitan dengan Kaltim Tuntas. Tuntas itu yang pembiayaannya dilakukan dari mulai yang bersangkutan menerima sampai dengan menyelesaikan kuliahnya. Ya. Jadi kemudian yang kedua, untuk beasiswa ini, untuk beasiswa Kaltim Tuntas tidak ada pemotongan anggaran yang 50%. Ya. Jadi untuk tetap seperti anggaran biasa. Anggaran untuk beasiswa Kaltim Tuntas diakui Iman Hidayat tidak sebesar tahun 2019 lalu. Tahun ini hanya sekitar 71 miliar rupiah, sedangkan tahun 2019 lalu sekitar 165,1 miliar rupiah. Walaupun tidak sebesar tahun lalu, adanya program ini bisa menjadi stimulus ekonomi bagi warga Kaltim yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Justru juga untuk menimbulkan semangat bahwa ini kan semua orang cerita sedih, semua cerita COVID. Kalau ada rangsangan mengenai ada peluang untuk mendapatkan beasiswa, itu moga-moga membangkitkan semangat dari para pelajar dan para mahasiswa untuk terus menyelesaikan studinya. Beasiswa Kaltim Tuntas tahun 2020 ada dua kategori. Pertama, untuk mahasiswa strata 1 dan pasca sarjana diberikan beasiswa hingga menyelesaikan kuliah. Sedangkan kategori kedua adalah beasiswa stimulan. Beasiswa diberikan kepada pelajar dan mahasiswa 1 tahun 1 kali. Namun, pelajar maupun mahasiswa dapat mendaftar kembali pada tahun berikutnya dengan mengikuti persyaratan kembali. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Pikri Wardana, pamit undur diri.